Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus, dan aku telah melihatnya. Maka aku memberi kesaksian, dia inilah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, kisah awal Injil Yohanes hari ini kelanjutannya kita dengarkan lewat pewartaan Yohanes Pembaptis tentang Yesus yang disebutnya sebagai anak domba Allah. Sebuah sebutan yang bagi orang Yahudi menjadi sebuah sebutan yang tidak asing, karena memang mereka sedang menantikan kedatangan Sang Penyelamat, Mesias, dan bahkan disebut sebagai anak domba Allah, sebagaimana juga disebut di dalam pewartaan para nabi. Anak domba yang menyerahkan diri bagi keselamatan, anak domba yang bahkan dalam gambaran Yesaya seperti domba yang tidak bersalah tetapi dibawa kepada pembantaian. Jelas bahwa gambaran ini menghantar pada pernyataan Allah sendiri yang tampil di dalam akhirnya Yesus Kristus sebagai kepenuhan janji. Karena memang nanti pada saatnya Yesus inilah yang mempersembahkan dirinya sebagai ganti kurban, sebagaimana orang Israel biasa mempersembahkan kurban anak domba. Sekarang kurban itu adalah Kristus sendiri. Dan Yohanes sejak awal menerima pernyataan diri Allah ini dan percaya akan kehadiran Kristus. Gerak roh sendirilah yang membuat Yohanes mengenali siapa Yesus. Seperti tadi dia katakan sendiri, kalau melihat roh yang turun atas seseorang dan tinggal di atasnya, maka itulah yang menjadi anak Allah, anak domba Allah. Nah, saudara sekalian yang terkasih, mari kita juga mohon rahmat iman agar kita pun senantiasa dimampukan terbuka pada gerak roh Allah yang membawa kita pada pengenalan semakin mendalam akan Allah sendiri. Seperti Yohanes yang membuka dirinya bagi kehadiran Allah sehingga pernyataan Allah itu menjadi semakin jelas bagi dia. Semoga kita di dalam usaha kita untuk semakin mengikuti Allah, kita juga mau membuka diri pada pernyataan diri Allah dengan kerendahan hati. Pengenalan yang akan kita terima menjadi pengenalan yang semakin mendalam, bukan karena prestasi, tidak juga karena usaha-usaha kita sendiri, tetapi terlebih lagi karena roh Allah sendiri yang membimbing dan membawa kita pada pengenalan yang mendalam. Inilah saudara sekalian yang terkasih, gerak komunikasi Allah yang senantiasa dinyatakan agar kita boleh semakin mengenalnya. Dan kalau kita mengenalnya, semoga kita dengan penuh komitmen pula mengikuti dan melakukan kehendaknya.